Film ini diawali dengan diperlihatkannya proses pembuatan Walk of Fame untuk artis cetar membahenol bernama Elizabeth Sparkling di trotoar Hollywood, di mana hal tersebut merupakan bentuk apresiasi pada orang-orang berprestasi yang diakui oleh manajemen Hollywood, dan jelas saja tidak sembarang nama bisa tercantum di area tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, popularitas Elizabeth si artis cetar membahenol ini perlahan memudar dan hanya menjadi trotoar biasa saja. Singkat cerita, 35 tahun kemudian, meski telah berumur, namun Elizabeth masih terlihat cetar dan kencang saat menjadi instruktur dalam acara senam. Come on. Ha, you got it. Hang in there, ladies. Great workout, baby. Seusai syuting, Elizabeth yang akan pergi ke WC terlihat berjalan di antara foto-fotonya ketika masih muda. Namun karena WC wanita masih dalam perbaikan, ia pun terpaksa menggunakan WC laki-laki. The next few weeks. Sesaat kemudian, seorang produser bernama Harvey terlihat amuk-amukan pada timnya, di mana rating acaranya semakin lama semakin merosot. Apalagi Elizabeth yang telah berumur 60 tahun sudah tidak menarik lagi bagi para penonton. Ia pun menyayangkan sikap Elizabeth yang benar-benar tidak sadar diri untuk mengundurkan diri. Lantas, Harvey meminta timnya untuk mengadakan audisi guna mencari artis muda berknalpot racing untuk menggantikan Elizabeth yang mulai peot. Jelas saja Elizabeth pun syok saat mendengar semua ucapan Harvey. Singkat waktu, Elizabeth pun diajak makan di Ojon's Resto oleh Harvey. Lantas meski sedikit segan untuk mengatakannya, Harvey berharap Elizabeth bisa mengerti jika kini para penonton menginginkan yang muda-muda. Ya minimal seperti pelayan Ojon di belakangnya ini. Hingga di tengah percakapan, Elizabeth yang mulai merasa kesal menanyakan apa yang akan Harvey lakukan pada dirinya. Oh, George! Those ratings are insane. You're a genius. Di perjalanan pulang, Elizabeth yang teringat pada ucapan Harvey terlihat berkendara dengan tatapan kosong. Hingga Elizabeth semakin syok saat melihat pamflet iklan odol yang ia bintangi dicopot petugas PU. My God! Bagaikan emak-emak raja jalanan, Elizabeth pun langsung kecelakaan setelah meleng menerobos lampu merah. Singkat cerita, meski mengalami sedikit trauma, si dokter mengungkapkan jika Elizabeth beruntung masih bisa selamat. Namun bukannya bersyukur, Elizabeth terlihat menangis setelah kembali teringat tentang karirnya yang telah expired. Hingga sesaat kemudian, seorang asisten dokter bernama Robbie tiba-tiba melakukan pemeriksaan lanjutan pada Elizabeth. Are you good to go? Saat Elizabeth keheranan, Robbie hanya berkata jika Elizabeth merupakan calon yang sangat cocok. Lantas sambil memberikan mantel, Robbie berkata jika kesempatan ini tergantung dirimu. Singkat cerita, Elizabeth yang akan pulang pun heran saat menemukan bingkisan aneh berisi flash disk dari saku mantelnya. Sepulangnya ke apartemen mewah, Elizabeth yang penasaran langsung memutar flash disk yang ia dapatkan. Dalam video tersebut, sebuah perusahaan saintis bernama Dedecorp memperkenalkan proyek unggulannya yang disebut dengan The Substance, di mana setiap orang yang menyuntikkan serum aktivator akan mengalami pembelahan diri seperti amuba, di mana si pengguna akan melahirkan tubuh baru yang lebih muda. Selain produk ini gratis, si pengguna hanya perlu melakukan pergantian rutin setiap seminggu sekali dengan tubuh lamanya, di mana Elizabeth dan cloningannya merupakan satu kesatuan yang harus menjaga keseimbangan satu sama lain untuk hasil yang lebih baik dan tahan lama. And 1 week for the other. A perfect escape from yourself. Singkat waktu di tengah kegalauan, meski terdengar tidak masuk akal, namun Elizabeth yang ingin kembali menjadi muda seakan terfikirkan untuk mencobanya. Sesaat kemudian, sambil memandangi berbagai penghargaan yang ia terima, Elizabeth semakin teringat dengan pencapaiannya ketika masih muda. Namun kini ia yang berusia 60 tahun sudah mulai peot dan keriput. Hingga di malam harinya, Elizabeth membulatkan tekad untuk mencoba serum substan dan langsung menghubungi pihak Dedecorp. Hingga saat telepon terhubung, tanpa banyak cincong, operator Dedecorp meminta Elizabeth untuk mendatangi gudang nomor 35 yang berada di Gang Senggol bagian Kaler, Los Angeles.
Di keesokan harinya, setelah mendapat kartu akses nomor 503, Elizabeth bergegas pergi mendatangi gudang rahasia Dedek Krop. Melihat rolling door buluk bak gudang dedemit, Elizabeth mulai ragu, namun melihat sensor akses canggih, ia pun mencobanya. Setibanya di loker Dedek Krop, Elizabeth kembali menggunakan kartu aksesnya. Sepulangnya ke rumah, Elizabeth langsung mengunboxing paketnya. Di bagian pertama berisi alat suntik dan serum aktivator, di mana di belakang wadah tertulis peringatan jika serum tersebut hanya boleh digunakan sekali saja. Setelah mengeluarkan semua alat untuk membuat cloning, Dedek Krop meninggalkan beberapa pesan agar Elizabeth tidak lupa dan mengikuti setiap peraturan yang ada, di mana ia diwajibkan untuk bertukar dengan tubuh lamanya seminggu sekali tanpa terkecuali. Hingga di malam harinya, Elizabeth mulai menguatkan mental dan bersiap melakukan substansi menggunakan cairan aktivator. Bagaikan perpaduan mules, encok, migrain, dan rematik, Elizabeth yang kesakitan mulai mengalami perubahan. Bagaikan sundal jebol, cloningan Elizabeth berhasil keluar dari punggung dengan cara yang ekstrim. Dan betapa melongonya Elizabeth saat menyadari dirinya telah berpindah ke tubuh muda berknalpot Ultra Racing. Setelah mengagumi tubuh barunya, Elizabeth bergegas menjahit luka di punggung tubuh lamanya yang jebol. Setelah menjahit luka dengan tali sepatu, Elizabeth bergegas memasang infus makanan ke tubuh tuanya, supaya tubuh tuanya tetap mendapat nutrisi selama seminggu penuh. Dan betapa syoknya Elizabeth saat serum ini benar-benar membuat keajaiban yang di luar nurul. Hello. Seusai mandi, Elizabeth yang mimisan langsung mengambil alat stabilizer, di mana ia harus menyedot cairan dari tulang belakang tubuh tuanya supaya ia bisa bertahan di tubuh mudanya. Dan benar saja, dengan cairan dari tulang belakang tubuh lamanya, Elizabeth kembali merasa normal. Singkat waktu, dengan tubuh muda yang jauh dari encok dan asam urat, Elizabeth terlihat melakukan peregangan untuk melenturkan tubuhnya, hingga ia pun kepikiran untuk melakukan audisi yang akan digelar di studio Hollywood. Hingga di siang harinya, dengan pakaian senam yang kurang bahan, Elizabeth yang mengikuti audisi membuat Aceng dan Uus melongo dengan kebohaian tubuhnya. I'm Sue. Lantas dengan gayanya yang cetar membahenol, Elizabeth memperkenalkan diri dengan nama Sue. I'm Sue. Sue. Singkat cerita, melihat kebohaian Sue yang seperti tubuh wanita One Piece, Harvey langsung menerima Sue menjadi instruktur senam menggantikan Elizabeth. Mendengar hal itu, Sue yang harus bertukar tubuh seminggu sekali beralasan jika ia harus izin selama seminggu guna mengurus orang tuanya yang sakit di kampung. Namun jelas saja hal itu bukan masalah besar dan Harvey akan menyesuaikan jadwal syuting. Beberapa hari kemudian, Elizabeth pun merasa hidup kembali dengan ketenaran dan tubuh yang muda. Hingga di sisa akhir pertukaran tubuh, Elizabeth terlihat menikmati kehidupannya sebagai Sue. Jump up. Touch your elbow.
Dan akhirnya setelah seminggu berlalu, Su yang mulai merasakan keanehan di tubuh mudanya bergegas melakukan pertukaran. Akhirnya, Elizabeth kembali ke tubuh lamanya, dan kini ia pun merasakan sakit ekstrim dari luka jebol di punggungnya. Di keesokan harinya saat Elizabeth mendatangi studio, Harvey yang telah mendapat artis pengganti langsung memberikan barang-barang milik Elizabeth. Sambil sedikit basa-basi, Harvey meminta maaf karena ia dan timnya tidak bisa mengadakan pesta perpisahan. Sepulangnya ke apartemen, Elizabeth mulai menandai tanggal agar tidak lupa dengan jadwal pertukaran. Hingga beberapa hari kemudian, Elizabeth kembali mendapat paket cairan nutrisi yang Dedek Croft kirimkan. Singkat waktu, Elizabeth yang sudah tidak sabar kembali mengecek tubuh mudanya yang hanya tinggal 2 hari lagi ia bisa menukarnya. Dua hari kemudian, Elizabeth di tubuh Su berniat untuk membuat ruang rahasia untuk menyembunyikan tubuh tuirnya. Dengan skill kang bangunan dan tukang ngelas, ia pun mampu membuat ruang rahasia secara sempurna. Lantas ia pun bergegas menyembunyikan tubuhnya. Singkat cerita, dengan penampilan Bondon mitik, Su terlihat memulai debutnya sebagai instruktur acara senam, di mana selain membuat tubuh bugar, acara senam ini membuat cacing para penonton lelaki ikut berontak dan membuat penonton wanita gigit jari. Thank you so much, everybody. Hingga sesaat kemudian, Harvey terlihat puas dengan penampilan Su yang amazing, sampai-sampai membuat cairan putih sedikit keluar dari dalam celananya. Dan kini, Su yang akan pergi ke WC langsung bangga saat posternya mulai dipajang di lorong artis. Di malam harinya, Su yang bersetelan Black Bondon berkata pada tubuh lamanya jika ia akan pulang sedikit terlambat, padahal hari ini adalah hari pertukaran tubuh. Di pagi buta, Su yang pulang dari party bukannya langsung pindah tubuh, namun ia malah membawa seorang berondong untuk digabrut. Di tengah panasnya perjigongan, Su yang merasakan batasan tubuhnya langsung panik. Melihat cairan suplai milik Elizabeth telah mengering, Su yang kepalang esang nekat melanggar aturan dengan kembali menyedot serum tambahan dari tubuh lamanya. Singkat waktu, Elizabeth yang kembali mendapat kesadaran langsung panik, terlebih ia sama sekali tidak mengingat apa yang Su lakukan. My God! Tanpa diduga, akibat melanggar aturan pertukaran, kini jari telunjuknya mengalami penuaan ekstrim seperti nenek lampir.
Singkat cerita, Elizabeth yang tidak mengingat apa yang terjadi langsung menghubungi Dede Corp guna menyembuhkan penuaannya. Ia pun merasa jika tubuh mudanya melanggar aturan dengan menambah durasi dari ketentuan. Akan tetapi si operator mengungkapkan jika melanggar aturan akan berefek permanen. Ia pun kembali diingatkan jika Sue dan Elizabeth merupakan satu kesatuan dan jangan pernah melanggar aturan satu sama lain. Hingga saat Elizabeth beres-beres, tiba-tiba ia merasa kesal saat melihat penampilan Sue di layar kaca. Padahal seharusnya dirinya merasa senang. Apakah Sue dan Elizabeth memiliki kesadaran yang berbeda? Di O'John's Cafe, Elizabeth yang sedang menenangkan diri tiba-tiba ditegur seorang abah-abah peot yang ingin mengetahui kondisi Elizabeth setelah melakukan substansi. Namun si abah mengingatkannya untuk berhati-hati karena kesadaran yang si cloning miliki bisa saja menjadi malapetaka jika tidak bisa dikontrol. Mendengar hal itu, Elizabeth yang menyadari si abah merupakan Robbie si asisten dokter langsung panik. Apalagi hal yang si abah ungkapkan mulai terjadi. To exist. Learn something. Di malam harinya, Elizabeth berusaha dandan secetar mungkin, di mana ia ingin mencoba pede dengan tubuh tuanya, di mana Elizabeth mulai berpikir untuk menghentikan praktek substansi dengan Sue. Namun sialnya Elizabeth yang terus kepikiran kecantikan dan tubuh molek Sue malah mengalami insecure dan tidak merasa pede dengan tubuh tuanya ini. Hingga di tengah malam, usahanya untuk move on pun sia-sia dan Elizabeth pun memutuskan untuk melanjutkan praktek ini. Di tengah rasa stres, Elizabeth berusaha melampiaskan segalanya pada makanan. Singkat waktu, Elizabeth kembali berganti tubuh dan akan melanjutkan proses syuting. Circle those hips. Circle those hips. Contract. Betapa syoknya Sue saat merasakan benjolan aneh yang menyembul dari knalpotnya. Di saat itu pula, para kru yang menyadari hal aneh terjadi langsung memutar rekaman guna melakukan pengecekan. Di ruang ganti, Sue yang panik berusaha mengeluarkan benjolan aneh di tubuhnya. Betapa syoknya Sue saat mendapati ayam goyeng Upin Ipin dalam tubuhnya. Singkat waktu, Sue yang baru pindah tubuh langsung kaget saat melihat banyaknya makanan berlemak berserakan. Sue pun kesal karena Elizabeth tidak menjaga pola makannya. Di perjalanan menuju studio, Sue pun amuk-amukan dan menceritakan kegilaan yang dilakukan Elizabeth. Di saat itu pula, operator Dede berusaha mengingatkan Sue jika kalian adalah satu. Akan tetapi Sue langsung menutupnya dan seolah-olah ia dan Elizabeth adalah orang yang berbeda. Setibanya di kantor, Sue pun panik saat dipanggil oleh Harvey. Namun kepanikannya langsung lega saat Harvey berkata jika acara senam Parkway Sue kini viral di seluruh dunia. Dan kini, Sue terpilih menjadi tokoh dalam acara tahun baru yang akan disiarkan di seluruh penjuru dunia. Mendengar hal itu tanpa pikir panjang, Sue langsung menerimanya. Seminggu kemudian, Sue yang sibuk menjalani latihan kembali melanggar jadwal pertukaran dan kini lebih parah. Hingga setelah 15 hari menunda pertukarannya, Sue terlihat jijik saat menyedot cairan yang mulai bernanah. Astagfirullah, mengerikan sekali. Elizabeth pun syok parah saat melihat setengah tubuhnya mengalami penuaan ekstrim. Sesaat kemudian, Elizabeth menghubungi operator Dede dan langsung mengadukan keegoisan Sue yang tidak mematuhi jadwal pertukaran hingga 20 hari lamanya.
Mendengar hal itu, si operator menyarankan Elizabeth untuk berhenti saja dan ia akan memberikan serum untuk menyetop program substansi. Namun sayangnya, efek penuaan ekstrim yang ia alami tetap permanen, di mana itu adalah konsekuensi dari peringatan yang dilanggar. Mendengar hal itu, Elizabeth yang kepalang tanggung langsung menolak, terlebih kini ia tidak sanggup menjalani hidup dengan tubuh yang seperti emak lampir. Di malam harinya, Elizabeth yang sedang menonton berusaha menggerakkan kakinya yang titingkuhen dengan lutut macet seperti gerbang SD. Di keesokan harinya, Elizabeth yang frustasi terlihat menyibukkan diri dengan memasak makanan-makanan berlemak yang sangat geleh sambil menahan rasa kesal melihat kepopuleran Sue di acara Bacot Show. Well, I mean, I'm sure that you've never heard of it. To be on screen. This is Elizabeth Sparkle. Dan kini bagaikan nenek sihir, aksi masak pun berubah menjadi kekacauan. Sparkle, your life was on TV. So connection. You wouldn't exist. Yes. Okay. Would you share? Let me think. Say it. Well, for all that I have. Hingga di tengah kekesalan, Elizabeth yang muak melihat wajah Sue di pamflet berusaha menutupinya dengan koran bekas. Control yourself. Singkat cerita, Sue yang telah bertukar seketika kesal saat melihat apartemennya berantakan bak kapal pecah. Di tengah kekesalan, Sue yang ingin menjalani hidup dengan bebas terlihat membawa puluhan toples dan menyedot cairan dari tubuh Elizabeth secara serampangan, di mana ia tidak ingin lagi berganti tubuh dengan Elizabeth selamanya. Hingga 3 bulan kemudian, atau sehari sebelum pesta tahun baru, Sue yang tidak pernah lagi berganti tubuh terlihat senang. Hingga sesaat kemudian, Sue yang akan ngaduk berniat mengambil lagi serum dari tubuh Elizabeth. Dan bisa kita lihat, Sue memberikan semua suplai makanan pada Elizabeth supaya dirinya terus mendapat cairan stabilizer. Akan tetapi seketika Sue pun panik saat menyadari serum di tubuh Elizabeth telah habis dan malah hitam seperti air comberan. Di tengah kepanikan, Sue langsung menghubungi operator Dede dan mengatakan jika cairan stabilizer di tubuhnya telah habis. Lantas si operator mengungkapkan jika artinya semua sudah berakhir. Namun ada cara lain, yaitu ia harus melakukan penukaran tubuh agar cairan di tubuh Elizabeth bisa beregenerasi. Mendengar suara dari WC, Bobby yang menunggu goyangan Sue bergegas mengeceknya. My God! Betapa syoknya Elizabeth saat dirinya sudah seperti Smegol di film Lord of the Ring. Elizabeth pun yakin jika Sue sudah tidak pernah lagi bertukar tubuh untuk waktu yang lama. Leave me alone! What the Kemudian dengan kondisi yang ringkih, Elizabeth langsung menghubungi operator Dede dan mengajukan serum penghentian. Di keesokan harinya, Elizabeth yang berpenampilan seperti Baba Yaga bergegas pergi ke gudang untuk mengambil serum. Setelah mendapat serum penghentian, Elizabeth yang mendengar bisikan-bisikan ketenaran tiba-tiba merasa ragu. Just. Namun sesaat kemudian Elizabeth mengurungkan niatannya karena ia tahu nanti malam harus menghadiri acara besar. Lantas ia pun bergegas mengambil selang untuk melakukan pertukaran meski bukan waktunya. Come on. Lah, sontak mereka pun heran saat tubuh mereka mempunyai kesadaran masing-masing. Hingga Sue yang melihat serum penghentian langsung melampiaskan kekesalannya.
Edan sekali kini Sue tiba-tiba memiliki kekuatan seperti Kapten Amerika yang membuat Elizabeth babak belur. Dengan wajah yang bengep bak maling ayam, Elizabeth berusaha merangkak kabur. Malang sekali niat baik Elizabeth berujung petaka, namun anehnya, kali ini jiwa Elizabeth seperti berada dalam tubuhnya. Di sore harinya, saat Sue melakukan fitting baju, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Betapa syoknya Sue saat tubuhnya seakan mengalami ketidakstabilan setelah Elizabeth dihabisi. Terlebih kini ia sudah tidak punya lagi cairan stabilizer dari tubuh Elizabeth. Hingga sesaat kemudian, Sue yang tidak tahu harus berbuat apa tiba-tiba teringat pada cairan aktivator yang masih tersisa. Meski mengetahui serum tersebut hanya bisa digunakan sekali, namun ia yang sekarat tidak tahu harus berbuat apa lagi. Astagfirullah! Tindakan nekat yang Sue lakukan justru merubah dirinya menjadi sosok monster Resident Evil dan Silent Hill. Hingga di tengah kegilaan, Sue yang fusion dengan Elizabeth langsung prepare untuk menghadiri pesta tahun baru. Lantas untuk menutupi wajahnya yang mengerikan, ia pun menggunakan foto Elizabeth sebagai topeng. Hingga setelah melipstiki bibirnya seperti Joker Lai-Lai, Elisa Sue langsung OTW menuju acara. Sementara di studio, Harvey pun dengan bangga mengungkapkan pada para investor jika Sue merupakan artis paling cantik dalam manajemennya. Saat acara dimulai, para audiens terlihat riuh menyambut kedatangan Sue. Saat si makhluk memberikan sambutan, para audiens pun melongo dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaikan pompa Shimizu, darah si makhluk tidak ada habis-habisnya menyemprot penonton seperti selang air abang damkar. Girls should always.
Sungguh naas Elizabeth yang ingin cantik malah berakhir dengan mengerikan. Akan tetapi, sisa-sisa kesadaran Elizabeth berusaha untuk tetap hidup dan merangkak bagaikan sosok alien. Hingga di akhir hayatnya, Elizabeth pun terbayang-bayang pada kesuksesan dan pujian yang sempat ia rasakan ketika masih muda.